Oke, kita langsung mulai nih. Eh, Sebelum mulai, mungkin kita akan berdoa dulu. Bu Tina kira-kira bisa pimpin dalam doa, Bu? Boleh. Ya, terima kasih. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga mulia, kembali kami menghadap kehadirat Tuhan, mengucap syukur banyak terima kasih untuk pagi hari ini di Indonesia dan siang hari di Amerika. Tuhan sudah menyertai kami semua, kumpulkan kami di Zoom ini untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami terima boleh menjadi berkat dan menguatkan iman kami. Berkati pula yang membawakan, kiranya semua kata-katanya berasal daripadamu saja, sehingga kami boleh terberkati melalui berkat yang dibagikannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah kiranya namamu di dalam nama Tuhan Yesus penebus. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Tina. Baik, selamat pagi semuanya. Kita hari ini tanggal 28 Februari 2020. Kita akan memulai seri baru tentang kehidupan country living. Mungkin banyak yang sudah baca buku ini ya, tetapi akan lebih bermakna kalau kita sama-sama belajar dan diskusikan. Mungkin akan ada banyak yang akan tertanam dalam orang punya eh, pikiran masing-masing. Dan seperti pengumuman di grup, kita semua merindukan hal ini kan. Selalu kita doakan hal ini agar bisa terjadi sesuai dengan waktu Tuhan. Tapi kadang-kadang pemikiran kita hanya ayo kita beli tanah di pedesaan atau di kebun, dan setelah di sana kita nggak tahu bikin apa, atau tujuan-tujuan kita salah daripada apa yang Tuhan maksudkan. Jadi ini ada 9 chapter yang kita akan belajar, dan ini chapter 1 mau menjelaskan kenapa kita harus tinggalkan kota. Nanti chapter-chapter lain apa yang harus kita bikin di country living, seperti apa di sana. Nah, itu di chapter-chapter berikut. Sekarang kenapa kita harus tinggalkan kota atau bahaya hidup di kota. Oke, kita akan mulai baca ganti-gantian. Kak Dolphin mungkin boleh baca ini kutipan ini pertama. Sedikit yang menyadari pentingnya menghindari sejauh mungkin semua ikatan yang tidak bersahabat dengan kehidupan rohani. Dalam memilih lingkungan mereka, sedikit yang menjadikan kesejahteraan rohani mereka sebagai pertimbangan pertama. Iya, betul sekali ya Kak, thank you. Jadi selalu kan dari kita baca strive to enter the gate, berusaha untuk masuk dalam pintu yang sempit itu karena hanya sedikit yang bisa masuk. Dan seperti kalau pas ini belajar country living, dia bilang lagi, cuma sedikit yang bisa sadar itu penting. Saya pikir-pikir kenapa pintu sempit itu cuma sedikit yang bisa masuk, karena cuma sedikit yang sadar kan. Ternyata mungkin saat country living ini salah satu pintu sempit yang itu yang orang harus berjuang untuk masuk. Karena ini sedikit ini mereka lebih pilih mana? Hidup kesejahteraan jasmani atau kesejahteraan rohani kan? Kekayaan pribadi atau kekayaan rohani. Dan hanya sedikit yang bisa memahami bahwa kekayaan rohani lebih penting dari segala-galanya. Begitu. Mungkin Kak Dolphin bisa ada tambahan Kak dengan kutipan ini yang baru dibaca. Oke. Kalau tidak kita lanjut ya. Mungkin Kak Gladys boleh baca lanjut Kak. Okay. Yang orang tua. Iya.
Orang tua berbondong-bondong dengan keluarga mereka ke kota-kota karena mereka pikir lebih mudah mendapatkan mata pencarian di sana daripada di pedesaan. Anak-anak yang tidak memiliki kegiatan di luar sekolah mendapatkan pendidikan jalanan. Dari rekan yang jahat, mereka memperoleh kebiasaan malas dan pemborosan. Orang tua melihat semua ini, akan tetapi membutuhkan pengorbanan untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan mereka tinggal di tempat mereka sampai setan memperoleh kendali penuh atas anak-anak mereka. Wow. Kak Gladys mau kasih tanggapan, Kak? Iya. Wow, betul ya. Memang kehidupan di kota itu lebih menjanjikan. Gampang mata pencarian daripada di desa yang harus bertanam dan hasilnya tunggu 3-6 bulan bahkan tahunan. Jadi bagaimana mereka mau menghidupkan ini anak-anak dan keluarga kalau pendapatan lama. Oke. Tapi di sini dan juga anak-anak tidak memiliki kegiatan di luar sekolah. Iya, kenyataan yang saya lihat memang. Oke. Saya lihat anak-anak ini yang present truth keluar dari sekolah doing nothing. Akhirnya mereka memiliki gadget yang saya lihat. Ini memang kesaksian real ya. Saya tanya, saya sudah tawarkan belajar bahasa Inggris dan of course nggak hanya bahasa Inggris, ini ada poinnya yang ya kita juga belajar firman Tuhan di sini. Lalu ini anak bilang, anti kita nggak bisa join belajar di Zoom bahasa Inggris karena HP ditahan. Saya tanya kenapa? Nggak bikin apa? Ternyata ya karena mereka pakai ini gadget untuk selfie, untuk kegiatan yang anak-anak rekan ya. Tadi di sini juga dibilang rekan. Jadi kenapa mereka tahan itu HP? Karena mereka pergunakan HP ini bukan untuk hal yang berguna untuk belajar firman Tuhan, tapi mereka gunakan yang tempat lain. Dan juga di sini orang tua melihat ini pengorbanan untuk kesalahan mereka. Ini tidak terjadi overnight. Akan memiliki mengambil waktu cukup lama untuk membawa ini anak-anak ke hal-hal positif. Dan di sini yaitu ya, jadi setan memperoleh kendali penuh. Tidak usah anak-anak, orang dewasa, orang tua pun kena dalam hal ini. Jadi ini semua ya, semua kalangan kena karena kita sudah terbiasa dengan kehidupan kota. Jadi untuk mau ke desa itu dibilang berat, tidak berat ya, itu memang harus kesadaran dan step by step. Kalau minta sama Tuhan, pasti Tuhan bisa pimpin. Dan di sini juga ya kebiasaan malas dan pemborosan, betul. Di mana malas, nanti juga makanan tersedia, gampang kita pergi ke store. Dan juga pemborosan, kita bisa belanja lewat online, nggak perlu harus dari desa ke kota, take a long trip. Itu yang pelan-pelan harus dikikis ya, kebiasaan ini. Dan saya juga kebetulan sedang baca ini Country Living, kena semuanya untuk diri saya tidak pointed finger, semuanya pada diri sendiri ini. Jadi ya terima kasih dengan pelajaran ini, karena membangkitkan kita lagi untuk out of the city, keluar dari kota untuk yang paragraf pertama dibilang sebenarnya bukan jasmaninya yang mau dikikis, tapi kerohaniannya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak, betul sekali ya. Sudah lengkap ini penjelasan Kak Gladys. Betul. Banyak orang ke kota karena mereka bisa dapat gaji bulanan
ada bahkan mingguan atau harian. Lapangan pekerjaan banyak sekali. Kalau di desa pekerjaannya mungkin cuma satu atau dua, bertani atau bertukang, itu aja. Dan mungkin banyak orang nggak punya keahlian di situ kan. Mereka punya misalnya keahlian lain. Dan ketika mau dikasih di country mungkin, aduh mau diapain ini keahlian saya ini. Misalnya dia tukang apa ya, misalnya dia tukang las misalnya. Nggak biasa bertani, biasa las. Kalau di kebun mungkin tukang las nggak laku, tapi kalau di kota laku sekali, banyak sekali penghasilan uang. Jadi mereka lebih pilih untuk tinggal di kota misalnya kan. Nah itu dia. Dengan alasan-alasan inilah keuangan ekonomi biasa menjadi alasan kenapa orang-orang tinggal di kota kan. Jadi semua di kota lebih enak didapat. Tapi ini akibat-akibatnya ketika anak-anak pulang sekolah, ketika mereka sudah nggak di sekolah, pas perjalanan pulang ke sekolah, mereka mendapat pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Teman-teman yang jahat yang ada di kota, akhirnya mereka lihat teman-teman yang malas dan suka boros, jadi ikut-ikutan. Akhirnya lama-kelamaan dibilang di sini, setan akan memperoleh apa? Kendali penuh atas anak-anak mereka. Waduh. Jadi salah satu tujuan kita untuk ke country adalah untuk apa? Menyelamatkan keluarga, yaitu anak-anak kita. Nanti kita akan baca selanjutnya. Sampai di sini mungkin ada yang mau tambahkan? Oke. Kalau tidak ada yang mau ditambahkan, kita lanjut. Tante Mary boleh baca, Tan? Iya, Li, yang mana? Yang lebih baik. Oh, oke. Cuma kadang-kadang sini putus. Oh, iya. Soalnya Iya, nggak apa-apa, Tan. lebih baik korbankan segala pertimbangan duniawi daripada merusak jiwa-jiwa berharga yang dititipkan kepadamu. Mereka akan diserang oleh godaan dan harus diajarkan untuk menghadapi hal tersebut. Tetapi adalah tugasmu untuk memutuskan setiap pengaruh, untuk menghentikan setiap kebiasaan buruk, dan memisahkan setiap ikatan yang membuat komitmen hatimu dan keluarga kepada Tuhan menjadi kendor dan longgar. Ya, thank you, Tan. Jadi, ini dibilang lebih baik korbankan pertimbangan duniawi. Apa pertimbangan duniawi? Yaitu tadi di atas. Ini kita punya penghasilan kan, pencarian. Lebih baik kita korbankan mata pencarian kita daripada kata apanya, jiwa-jiwa berharga yang Tuhan titipkan, yaitu anak-anak kita rusak kan. Dibilang di situ. Memang anak-anak kita sewaktu di kota kita sudah ajarkan jangan begini, jangan begitu, bagaimana menghadapi berbagai macam godaan atau cobaan. Kita sudah ajarkan mereka. Tetapi katanya itu tugas kita bukan cuma ajarkan bagaimana mereka menghadapi cobaan, tetapi bagaimana putuskan itu cobaan. Putuskan untuk menghentikan setiap kebiasaan buruk dan membuat komitmen dengan Tuhan. Caranya gimana untuk putuskan hubungan dengan dunia itu, yaitu apa? Tinggalkan kota. Itu yang dicoba dibilang di sini. Oke, kita lanjut ya. Tante Mary, Kak Roy atau Kak Wanda? Kak Wanda boleh baca, Kak. Halo, Kak Wan, bisa dengar? Halo, Ya. Li, kita Jo. Oke. Oh ya, silakan Kak Roy. Iya. Gantinya kota yang penuh sesak, cari tempat tersendiri di mana anak-anakmu akan sejauh mungkin terlindung dari godaan. Dan di sana melatih dan mendidik mereka untuk hal-hal yang berguna. Nabi Yeskiel menyebutkan penyebab yang menyebabkan dosa dan kehancuran Sodom. Kebanggaan diri, kelimpahan makanan, dan bermalas-malasan ada di dalam dirinya dan dalam diri anak-anak perempuannya. Ia juga tidak mengulurkan tangan kepada orang miskin dan yang membutuhkan. Semua yang ingin lolos dari malapetaka Sodom harus menghindari jejak yang membawa penghakiman Tuhan
atas kota yang jahat itu. Oke. Kak Roy masih tambahan, Kak? Tanggapan? Iya, jadi memang dari kutipan ini dan memang sesuai dengan kenyataan bahwa kota itu lebih sesak dan di dalam kota itu banyak sekali kejahatan yang ada karena orang-orang yang ada di dalamnya kan orang-orang yang berusaha untuk mencari uang untuk menikmati tawaran yang ada di kota. Jadi tawaran dunia lebih banyak di kota, sehingga orang anak-anak kalau ada di kota pasti akan lebih dekat dengan terpengaruh oleh orang-orang yang ada di kota gitu, yang sifatnya atau kecenderungannya adalah untuk bersenang-senang, untuk bermalas-malasan seperti itu. Karena kalau di kampung kan fasilitas apa yang ada kan, kalau di desa atau di kebun gitu kan, yang ada itu adalah sangat membutuhkan fisik, itu harus bekerja, berjalan, naik turun bukit, harus menanam seperti itu gitu. Jadi memang di sini ingat lagi yang di Kejadian 3 ayat ini kan, bahwa duri dan semak itu adalah untuk pelatihan untuk mengangkat derajat moral. Jadi memang sudah sampai sini sih, sampai di kutipan sini memang sudah jelas sekali rasa-rasanya, jadi pengen segera untuk untuk tinggalkan kota gitu. Itu. Jadi memang betul sekali yang ada di sini. Dan kalau mau lihat di Sodom kan juga, Sodom itu kota yang sangat subur, dikelilingi oleh alam pertanian yang indah dan sangat subur. Jadi cuma bekerja sedikit sudah banyak hasilnya, dan hasilnya itu dibawa ke kota Sodom, sehingga penduduk kota itu sangat berkelimpahan dan kehidupan mereka bermalas-malasan, berfoya-foya, dan akhirnya kejahatan merajalela. Jadi sebenarnya satu juga kesimpulan yang orang dapat adalah kalau kita tinggal di desa atau di kebun, di country, itu kita akan memiliki kesibukan yang baik, yang sehat untuk kita punya fisik, dan kita mendukung kita punya moral dan spiritual juga kalau kita di country atau di kebun gitu. Itu sudah pasti sekali, dan itu Tuhan sudah sediakan daripada orang di kota setan yang banyak sediakan. Itu betul sekali ini kutipan ini. Thank you, Li. Ya, thank you, Kak. Memang ya kalau di country atau di pedesaan, kalau kita nggak kerja, nggak makan mungkin ya. Kalau di kota mungkin masih bisa malas-malasan. Nah, itu. Makanya kemalasan ini adalah dosa awal dari Sodom dan Gomora. Jadi seperti Kak Roy bilang tadi, tanah di kota Sodom sangat subur. Jadi mereka nggak, di kutipan bilang, Tuhan Nubuat bilang, mereka nggak perlu usaha yang keras katanya untuk menanam atau apa. Mereka cuma usaha sedikit aja, tuh hasil kebun berlimpah-limpah. Makanya mereka menjadikan mereka jadi malas kan. Akhirnya dengan malas, kalau orang nak bikin apa-apa, setanlah akan mengambil alih pikiran kan, mulai kesana kemari pikiran jahat. Nah, itulah makanya kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan, karena seperti itu. Dan dosa Sodom dan Gomora waktu lalu akan terjadi di kita yang di kota-kota besar. Dosa-dosa kemalasan akan ada, dan disitulah Tuhan akan menghancurkan kota-kota seperti Sodom dan Gomora. Nah, ada poin menarik juga ini, yang merah ini dia bilang, ia juga tidak mengulurkan tangan kepada orang miskin dan yang membutuhkan. Jadi orang Sodom nggak suka kasih sesuatu, suka memberi ya. Kayak dosa sin of merah seperti kita yang bahas waktu lalu.
yang pelajaran barusannya Joy itu Sin Omeros. Dan mereka juga nggak mau kasih sesuatu untuk orang miskin. Nah, kalau kita lebih mementingkan diri sendiri ketika kita hidup di kota, itulah yang akan terjadi. Dosa-dosa Sodom akan menjadi bagian kita. Dan Tuhan akan menghakimi kota-kota itu. Kota yang jahat itu. Kenapa dibilang jahat? Karena apa? Nggak mau untuk kasih memberikan kepada orang yang miskin dan yang membutuhkan. Oke, sampai di sini ada yang mau tambahkan? Oke. Iya, kan Ya, kalau oke. tolong ingat ini prinsip dari tumbuhan dan makhluk hidup, hewan-hewan yang ada di alam itu kan di Ronubuat dituliskan mereka tidak ada satupun dari mereka itu hidup untuk dirinya sendiri. Nah, prinsip ini prinsip ini kita temukan di alam gitu, di bahwa tumbuhan ini dia hidup untuk menjadi berkat bagi serangga, bagi burung-burung, bagi binatang, menghasilkan buah, menghasilkan. Nah, itu jadi di situ jelas sekali Ronubuat tulis setiap tumbuhan, setiap binatang-binatang yang ada di alam itu tidak hidup untuk dirinya sendiri. Nah, prinsip ini kalau kita dekat dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan, ini kita akan bisa melihat ini desain rancangan Tuhan. Nah, ini jadi kita bisa belajar bahwa kita tidak hidup untuk diri sendiri. Makanya kita ingat waktu contoh orang di Modo Inding ada cari alamat kan, ketemu cuma di tengah jalan aja orang samperin seorang orang di sana, orang tanya mereka lagi deng motor, orang cegat, langsung berhenti jawab, lama sekali pembicaraan. Dia tidak terburu-buru, tidak langsung mau pergi, dan dia berusaha untuk cari solusi bagaimana mau cari ini saudara yang sudah belasan tahun, 15 tahun tidak pernah ketemu, tapi ini dang. Jadi di sini kelihatan orang-orang yang tinggal di country itu mereka tidak hidupnya begitu menikmati dan nyandak individu sekali atau enggak individu atau suka menolong, ramah dan tidak terburu-buru gitu untuk kejar uang atau apa gitu. Nah, seperti itu. Ini kemudian juga petani-petani kan kita lihat mereka kalau panen mereka sisain untuk orang yang susah gitu, atau kalau jatuh di jalan mereka biarkan gitu. Itu contoh-contoh yang kalaupun di kota prinsip itu mau diajarkan belum tentu akan dipraktekkan gitu kan. Karena di kota itu lebih ke produktivitas, marketing, mengurangi pengeluaran, mempertinggi pendapatan, apa saja dilakukan untuk bisa ini dong. Nah, ini yang ada di kota dan memang sama yang di country ini betul-betul berbanding terbalik dan tidak mendukung untuk pembentukan karakter kalau di kota ini. Iya. Thank you Kak Roy. Betul sekali ya. Di kota, memang berbanding terbalik kehidupan kota dengan kehidupan desa ya. Betul. Kita lanjut, mungkin Joy bisa baca kutipan selanjutnya. Oke, Li. Iya. Apa judulnya di atas, Li, yang Kehidupan kota bukan rancangan. Kehidupan kota bukanlah rancangan Tuhan ya. Di seluruh dunia kota-kota menjadi tempat subur kejahatan. Di setiap sisi ada pemandangan dan suara kejahatan. Di mana-mana ada godaan untuk sensualitas dan hidup berfoya-foya. Gelombang korupsi dan kejahatan terus meningkat. Setiap hari tercatat kekerasan, perampokan, pembunuhan, bunuh diri, dan kejahatan yang tidak terduga. Lanjut. Kehidupan di kota adalah kepalsuan dan penipuan. Hasrat kuat untuk mendapatkan uang, pusaran kegembiraan dan pencarian kesenangan, kehausan dan tampilan menarik, kemewahan dan kehidupan berfoya-foya. Semuanya adalah kekuatan
dengan tekanan besar umat manusia, membuat pikiran dari tujuan hidup yang sebenarnya. Mereka membuka pintu kepada beribu kejahatan. Pada masa muda mereka memiliki kekuatan yang hampir tak tertahankan. Oke. Ada tambahan nih? Iya, betul ya, karena kalau kita hidup di kota besar, memang yang kita baca ini memang itulah yang kita lihat setiap hari. Contoh ya, waktu kita masih tinggal di California kan, di sini di Amerika, kita tahu di kalian kalau di sana mungkin di Jakarta atau di kota-kota yang besar bisa mengalami pengalaman ini ya, di mana kejahatan di mana-mana, perampokan, pembunuhan. Kalau di sini kalau kita baru drive aja keluar di freeway, kecelakaan, ada polisi, ada kayak lihat-lihat, kejahatan yang kayak itu pemandangan setiap hari gitu loh. Ada orang yang bunuh diri lah, ada orang yang kecelakaan, ada yang tembak dari mobil ke mobil yang lain. Jadi seakan-akan hidup di kota itu nggak nyaman. Kalau mau kerja, kalau Dino pergi kerja, harus cepat-cepat lewat di freeway, harus sama juga dengan kita, harus semua kayak rush gitu, kayak buru-buru gitu. Itulah kehidupan di kota, dan di mana-mana kita lihat itu yang tadi di sini, kehidupan kota penuh dengan kepalsuan, building-building, di mana lampu-lampu, dan itu sangat mempengaruhi kita, orang punya karakter ya. Tapi pindah dari kota besar ke desa yang kecil, walaupun belum, untuk keluarga kita pribadi belum lagi cari tempat di country, tapi kita sudah pindah di kota yang sangat-sangat kecil ya, yang kalau di kota besar, kalau kalian jalan kan kayak ada iklan-iklan gitu loh, yang ada gambar-gambar. Kalau di sini nggak ada sama sekali kayak gitu. Kelihatan banyak orang yang bersepeda, orang yang suka berolahraga, park di mana-mana, gunung di mana-mana. Jadi bisa lihat dia punya perbedaan, dan kalau tinggal di tempat yang lebih desa lebih kecil, itu stresnya lebih berkurang gitu. Kalau di kota, jalan di freeway aja, aduh kayak mengerikan gitu, seakan-akan kayak salah bad drive sedikit jo, kecelakaan gitu, saking dia punya speed untuk berdrive itu sangat-sangat cepat. Jadi itu lali yang kita bisa lihat di sini, dan dengan semua yang kalian sudah bahas tadi, dan itu adalah saya bisa lihat bahwa itu bukan rencana Tuhan untuk kita gitu loh. Untuk pembentukan karakter kita nggak bisa, sangat susah sekali, bukan nggak bisa ya, lebih susah lah untuk pembentukan karakter kalau kita hidup di kota dengan keadaan begini. Oke, thank you. Thank you. Jadi ada kutipan yang bilang juga kan, kalau ketika kita sudah menjadi kebiasaan lihat-lihat begini, kita nggak sensitif lagi terhadap kalau ada kejahatan, nggak sensitif lagi karena sudah biasa lihat-lihat begini kan. Nah, itu dia. Betul-betul. Ya. Kalau orang nggak pernah lihat ada pencurian, aduh kita langsung jijik sekali kan, dosa, aduh ini jijik sekali. Tapi kalau sehari-hari lihat pencurian, perampokan, pembunuhan, sudah nggak rasa jijik lagi untuk lihat itu karena sudah biasa. Terus katanya di kota ini, di kutipan selanjutnya, itu dan kehausan akan tampilan menarik, hidup foya-foya. Kalau mungkin di country, mau ke salon mungkin kalau untuk perempuan-perempuan nggak ada pikiran untuk ke salon. Tapi kalau di kota, kamu harus berpenampilan menarik. Memang penampilan menarik tidak salah, tapi itu sudah menjadi suatu keharusan. Jadi harus menarik lah. Kalau nggak menarik, aduh, gimana? Kalau di
country nggak peduli mau gaya bagaimana, karena itu bukan prioritas kan. Tapi kalau di kota, kalau apalagi di Manado, lebih baik kalah nasi daripada kalah aksi kan. Jadi harus tampil, walaupun makan cuman apa, tapi yang penting penampilan harus bagus lah. Itu yang terjadi di kota-kota. Makanya dibilang di kota itu penuh kepalsuan kan, dan penipuan. Ada yang apa, pura-pura kaya dengan penampilan yang menarik. Dan ini memang suatu tekanan yang mereka diharuskan untuk itu. Dan kadang-kadang ini mengubah pikiran. Jadi karena tekanan untuk mendapatkan itu semua, jadi segala hal digunakan untuk bisa mendapatkan uang kan. Makanya ini bilang, ini membuka pintu kepada beribu-ribu kejahatan. Nah, itu dia. Oke, ada yang mau tambahkan sejauh ini sebelum kita lanjut? Oke, Tambah silakan. sedikit, Li. Iya. Oke. Oh, ada yang mau tambahkan tadi? Enggak. Oh, oke. Ya, yang Lali bilang tadi, kalau hidup di kota dan desa, pas lihat itu jadi sensitif. Emang betul ya, maksudnya kalau kita punya pengalaman sendiri, kalau kita pergi visit orang tua di California, dulu kan kalau kita drive kan suka drive di freeway ya. Kalau sekarang masuk freeway itu kita kayak stres. Kayak stresnya kayak, aduh ini mobil cepat, aduh ini udah, aduh pokoknya stres kalau lihat rasnya di hidup di city. Padahal kita dulu hidupnya di situ dan tidak anggap sesuatu itu yang mengerikan. Tapi pas udah pindah di tempat yang lebih kecil, balik lagi ke situ kayak bertanya dalam hati, kita hidupnya dulu begini, waduh gila, maksudnya wow, nggak ada, maksudnya pas pindah di kota yang lebih kecil, di desa yang lebih kecil gitu, balik lagi ke situ jadi sensitif dengan begitu. Dan betul pas di kota lihat-lihat advertisement di mana-mana, jadi kayak bisa rasa gitu loh. Tapi kalau kita di kota terus, kita nggak akan bisa rasa hal-hal kayak begitu karena itu sudah makanan penglihatan kita sehari-hari. Betul sekali itu, Li, yang tadi Lali ada bilang. Oke, thank you, Li. Oke, thank you. Ya, itu betul sekali ya. Oke, kita lanjut ya. Bu Tina bisa baca kutipan selanjutnya? Boleh yang mana? Ya. Salah satu ya? Ya, salah satu. Iya, betul. Salah satu godaan yang paling halus dan berbahaya yang menyerang anak-anak dan remaja di kota-kota adalah cinta kesenangan dunia. Banyaknya hari libur, permainan dan pacuan kuda menarik ribuan orang dan pusaran kegembiraan dan kesenangan menarik mereka dari tugas-tugas hidup yang bijaksana. Uang yang seharusnya disimpan untuk keperluan yang lebih baik dihabiskan untuk hiburan. Aduh, betul sekali. Bu Tina ada tanggapan, Bu? Nah, ini kalau zaman dulu mungkin ya sangat-sangat yang utama, tapi kalau zaman sekarang jangankan di kota, di kampung-kampung pun seperti itu juga, apalagi di kampung kami. Ya, bukan hanya di kota sebenarnya. Itu orang main judi, adu ayam segala macam malah di kampung paling banyak. Makanya kalau di kota mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di kampung kelihatan banget karena orangnya nggak individual. Dan sekarang banyak sekali lebih parah lagi kalau anak-anak dikasih HP. Seperti Kak Gladys bilang tadi, itu ngeri sekali karena sekarang saya sering perhatikan anak-anak di kampung itu benar ya, nggak ada hiburan yang lain. Kalau dikasih pegang HP, main game online luar biasa mereka. Nggak peduli sekelilingnya dan dia nggak peduli lapar, nggak peduli yang lain-lain. Itu bahayanya itu. Dan banyak sekali hiburan-hiburan yang sekarang sudah masuk ke kampung dan itu bahaya untuk anak-anak. Jadi kalau kita bilang di kota, sebenarnya kampung pun sudah jadi kota. Jadi mau kemana kita? Kita harus cari yang lebih aman lagi. Terima kasih.
Tali kayaknya putus. Oh iya Kak, mungkin ada yang mau tambahkan sambil tunggu Lali. Berarti kalau kayak kita cari entertainment keluarga ke Dufan, itu boleh dari kutipan ini boleh dikatakan tidak bisa juga ya, karena kegembiraan dan kesenangan menarik dari tugas-tugas hidup yang bijaksana. Di sini dia punya simple, tugas hidup bijaksana itu tugas hidup sehari-hari kayak memasak air, ambil kayu bakar, atau apa gitu yang begitu-begitu. Tapi sudah digantikan dengan cari-cari amusement, entertainment yang ada dan itu berbiaya juga. Itu mungkin dia punya singkat. Thank you. Ya, oke. Sorry tadi putus. Terima kasih Bu Tina dengan Kak Roy sudah ada tambahan. Jadi itu ya betul yang tadi juga dibilang. Jadi kalau di kota kita sudah tahu tanggal-tanggal merahnya kapan, hari-hari liburnya kapan kan. Jadi kalau sudah ada tanggal merah, apalagi kalau kita kerja di kantor, ada tempat-tempat tertentu, ada dengan teman-teman, bagaimana tanggal merah ini orang ke sini, ke situ, main ini, main itu. Jadi sudah ada rencana-rencana di setiap tanggal merah. Karena kita mau refreshing dari kita punya kesibukan hari-harian kan. Akhirnya dengan seperti itu, banyak uang yang harusnya disimpan untuk hal-hal yang baik, kita sudah habiskan di hal-hal untuk hiburan-hiburan kan. Coba kita bandingkan kalau misalnya di country, semua hari adalah tanggal merah kan. Jadi tidak ada rencana, harus begini, karena setiap hari bebas kita mau kemana untuk sesuatu, kita nggak ada tanggal-tanggal tertentu harus mau apa. Jadi uang bisa tersave kan. Itulah perbedaannya. Kalau di kota harus butuh refreshing karena tekanan berat dalam pekerjaan. Tetapi kalau di desa mau tekanan apa yang di dalam? Nah, itulah perbedaannya ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada tambahan. Oke, kita baca lanjut ya. Kita kembali lagi awal. Kak Dolphin boleh baca, Kak? Melalui korporasi. Halo Kak, bisa? Apa ada yang bisa dengar suara Kak Dolphin? masalah. Oh ya, silakan Kak. Halo? Sudah dengar? Ya, oke, bisa. Bisa dengar, Lau. Bisa Kak, bisa, tapi putus sedikit tadi. Halo? Ada yang bisa dengar suara Kak Dolphin? Enggak, Li. Enggak ada. Enggak. Oke. So putus Kak Dolphin. Mungkin Kak Gladys bisa ganti, Kak. Iya, boleh, Kak. Kak Dolphin nanti Kak kedengaran ya, Kak Gladys dulu baca ya. Silakan Kak. Lingkungan ya? Melalui Kak. Melalui. Oke. Melalui korporasi dan hasil dari serikat buruh dan pemogokan kondisi kehidupan di kota terus menjadi semakin sulit. Masalah serius ada di depan kita.
Dan bagi banyak keluarga, pindah dari kota akan menjadi sesuatu hal yang penting. Lanjut Kak, boleh lanjut. Lingkungan fisik di kota-kota seringkali membahayakan kesehatan. Kewajiban terus-menerus untuk kontak dengan penyakit, pencegahan, prevalensi udara kotor, air yang tercemar, makanan yang buruk, tempat tinggal yang padat, gelap, dan tidak sehat adalah beberapa dari banyak keburukan yang harus ditemui. Iya, lanjut ya Kak, lanjut. Bukanlah maksud Tuhan bahwa orang harus berduyun-duyun ke kota, berkumpul bersama di teras dan di rumah susun. Pada awalnya, Dia menempatkan orang tua pertama kita di tengah pemandangan indah dan suara-suara yang Dia inginkan agar kita bersukacita hari ini. Semakin kita hampir selaras dengan rencana awal Tuhan, semakin menguntungkan posisi kita untuk mengamankan kesehatan tubuh, pikiran, dan jiwa. Oke. Thank you Kak. Ada tanggapan Kak? Oke, boleh turun lagi. Iya. Nah, ini dia ya. Serikat buruh. Oke, serikat buruh dan pemogokan. Oke, jadi serikat buruh ini kalau nggak salah ya, saya terjemahkan pegawai negeri di Amerika di sini, sama mungkin ya dengan pegawai negeri di Indonesia juga, di mana kalau salah sedikit mereka mogok, mereka apa sih biasa dengan orasi minta penaikan gaji lah, minta inilah, minta itu, apa itu namanya? Demonstrasi. Oke, iya demo. Itu ya kalau menurut perhitungan perusahaan 1 jam saja ini tidak bergerak, tidak kerja, jalan kerja tidak jalan, itu mempengaruhi sekian miliar, sekian banyak uang. Itu dia ya pengaruhnya. Jadi kalau di situ dan demo itu biasanya ada yang berakhir dengan damai, ada yang berakhir dengan ricuh kalau tidak diikuti apa yang mereka inginkan. Dan ini memang serius. Oke, serius. Itu kehidupan di kota besar. Makanya di sini kan dibilang banyak yang akan harus pindah ke desa di mana kedamaian, keamanan, dan tidak ada demo, tidak ada kericuhan. Itulah rencana Tuhan untuk umat manusia, umatnya. Dan ya juga di sini dibilang kesehatan juga terganggu karena apa? Kontak penyakit sangat mudah terjangkit, juga udara, juga pencemaran, sampah di mana-mana, makanan, dan ini kita tahu semua ya. Pokoknya kehidupan di kota itu cenderung tidak sehat. Dan karena tidak sehat ya penyakit mudah menjalar. Dan kita punya kehidupan juga mudah terjangkit penyakit dan hidup tidak sehat. Itu saja, Li. Iya Kak, iya thank you, betul sekali ya. Makanya kalau mungkin di Manado nggak terlalu kelihatan kalau seperti ini, tapi kalau di Jakarta wah kelihatan sekali tempat tinggal yang bersusun-susun, padat, gelap, tidak sehat. Mungkin Kak Roy tahu ya di rumah-rumah di pinggir kali juga, aduh, memang penyakit, udara kotor, air yang kotor, waduh, apalagi yang kalau di Jakarta di Sungai Ciliwung itu ya, betul sekali. Oke, boleh Kak Roy baca selanjutnya Kak. Oke. Orang tua pertama kita di ini Kak, ini. di bawah, oke.
Saya tidak bisa tidur sampai lewat jam 2 pagi ini. Semalaman saya berada di sebuah pertemuan. Saya memohon kepada beberapa keluarga untuk memanfaatkan sarana yang diberikan Tuhan dan pergi dari kota untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Beberapa mengambang, tidak mengambil langkah pasti. Terus, atau Iya, boleh terus, Kak. malaikat yang berbelas kasihan dengan terburu-buru membawa Lot, istrinya, dan anak-anak perempuannya dengan memegang tangan mereka. Seandainya Lot bergegas seperti yang diinginkan Tuhan kepadanya, istrinya tidak akan menjadi tiang garam. Lot terlalu banyak memiliki roh ketidakpastian. Jangan sampai kita seperti dia. Suara yang sama yang memperingatkan Lot untuk meninggalkan Sodom meminta kita, keluarlah dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu, dan jangan menyentuh yang najis. Mereka yang mematuhi peraturan ini, peringatan ini akan mencari perlindungan. Biarkan setiap orang sadar untuk dirinya sendiri. Dan Li, halo Li. Ya, Kak. Ya, sorry Li. Boleh Lali bawa kursornya di antara dua halaman di tengah-tengah itu, terus double klik di situ. Di situ. Coba double klik. Oke. So di mana? Dan jangan menyentuh yang najis. Mereka yang biarkan setiap orang sadar untuk dirinya sendiri dan mencoba menyelamatkan keluarganya. Biarlah setiap orang mempersiapkan dirinya untuk pekerjaan itu. Tuhan akan mengungkapkan dari satu titik ke titik berikutnya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Iya. Silakan, Kak, komentarnya. Iya, jadi sebenarnya kalau mau baca ini cerita Lot, berarti seorang sebenarnya dalam posisi situasi yang urgent untuk harus tinggalkan kota. Kalau mau konteksnya Lot ini, orang sudah harus segera tinggalkan kota dengan segera, dengan rush, ya, harus dengan rush. Tinggalkan kota karena sudah sangat urgent. Kalau kita berlambat-lambatan, maka hasilnya akan seperti yang dialami oleh Lot. Akan ada anggota keluarga yang terpikat oleh daya tarik daripada penarikan kota itu. Kemudian jangan menyentuh yang najis itu artinya pada saat kita tinggalkan kota, jangan kita bawa-bawa lagi itu ke tempat di mana kita akan tinggal di country. Kemudian kalau kita lakukan ini langkah demi langkah, nanti Tuhan yang akan tunjukkan kepada kita. Yang penting sudah ambil langkah pertama, ya, mungkin ya. Yang penting sudah ambil langkah pertama. Langkah pertama itu mungkin apa ya? Apa mulai dengan doa, mulai dengan mengumpulkan uang, atau mulai dengan melihat-lihat tempat, itu yang penting sudah ambil first step. Kan kalau nyana ambil langkah pertama, maka Laut Teberau atau Sungai Yordan tidak akan terbelah. Nanti berikutnya Tuhan yang akan tunjukkan. Memang dari pertama Tuhan yang tunjukkan, tapi jaminannya untuk langkah-langkah berikutnya Tuhan yang akan bukakan jalan. Mungkin itu dari saya mungkin. Thank you. Iya, Kak. Thank you, Kak. Jadi ini kutipan ini dibilang kan Ellen White sampai nggak bisa tidur sampai jam 2 pagi kan. Karena waktu itu malam itu dia bicara dengan beberapa keluarga untuk meninggalkan kota kan, supaya karena kalau mereka nggak tinggalkan kota, banyak anak-anak mereka yang tidak akan selamat. Tapi ketika bilang tinggalkan kota, banyak yang ragu-ragu kan, mengambang, aduh mau pergi atau enggak, tinggalkan kota atau enggak. Makanya dengan mengambang seperti ini, Ellen White ambil contoh Lot kan, yang ragu-ragu mau tinggalkan Sodom atau enggak. Sampai malaikat harus apa? Tarik ya dengan terburu-buru untuk bawa Lot keluar dari Sodom. Kalau enggak ditarik sama malaikat, semua keluarga Lot binasa kan. Ini Tuhan ini baik sekali sampai harus ditarik. Kamu harus keluar. Tetapi konsekuensi berlambat-lambat adalah apa?
ada seanggota keluarga yang tidak selamat, yaitu apa? Istri Lot menjadi tiang garam selama-lamanya. Karena apa katanya? Lot ragu-ragu. Aduh, mudah-mudahan, aduh, ini teguran juga untuk pribadi ya. Kadang-kadang, aduh, mau pergi atau enggak, ada apa enggak yang mau, kalau keluar dari Sodom, kita mau makan apa di hutan sana? Kita nggak bisa biasa begitu. Biasa santai-santai di Sodom, walaupun enggak bekerja keras, tapi makan banyak, melimpah ruah. Kalau sudah keluar dari Sodom, Lot pikir, mau kerja apa, mau makan apa, sedangkan ini Sodom ini tempat terbaik, ada tempat terbaik yang dia lihat. Makanya waktu dikasih pilihan sama Abraham, dia pilih Sodom kan. Sekarang dia harus tinggalkan itu, oh berat hati sekali, karena mungkin rumahnya sudah bagus di sana, di Sodom, sudah punya segala macam barang-barang. Kalau mungkin di sekarang kita sudah punya mobil, sudah punya rumah besar, sekarang mau tinggalkan kota berat sekali. So, tapi ini dibilang harus ambil keputusan katanya supaya jangan ada anggota keluarga kita yang menjadi korban. Waduh, makanya ini seperti dikeluarkanlah dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu kan. Sebenarnya kutipan ini paling cocok untuk ini ya, untuk kota ini. Kadang-kadang kita sudah bicara ini dengan saudara-saudara kita, keluarkan dari antara mereka dan pisahkan dirimu. Tapi lebih cocok ini untuk apa? Pisahkan diri kita dari kehidupan kota ini kan. Itu dia. Jadi seperti Kak Roy bilang tadi, ketika kita keluar dari situ, selanjutnya mau apa? Dibilang sini Tuhan akan tunjukkan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Seperti bangsa Israel tadi Kak Roy bilang, keluar dari Mesir. Setelah itu mau apa? Oh, lewat Laut Terberau. Lewat Laut Terberau gimana caranya? Nah, makanya semua bisa terlewati dengan pertolongan Tuhan dan kita akan melihat banyak mujizat di situ. Itulah yang menjadi, makanya country living ini adalah bagian dari iman, bukan apa ya, iman dan perbuatan yang kita sudah belajar, righteousness by faith. Inilah yang menjadi bagian, salah satu bagian kita itu, pelajaran itu yang kita sudah belajar. Memang harus banyak berserah kepada Tuhan untuk menunjukkan apa yang mau dilakukan selanjutnya. Tadi Kak Roy mau tambahkan, Kak, silakan. Iya, Li. So far sih nanti nggak tahu ke depan, tapi dalam yang pelajaran kita so far di sini dia punya urgency untuk tinggalkan kota itu karena untuk ke country itu adalah karena untuk meninggalkan atau menjauhi kota yang mana di dalamnya begitu banyak hal-hal yang akan membahayakan anak-anak kita dan juga kita ya. Dan sejauh ini belum ada kutipan ya, tapi ini nggak tahu ke depan nanti yang menyatakan bahwa kita untuk ke country itu karena sudah mau Sunday Law gitu ya. Oh, ada Kak nanti. Ada ya, tapi ada nanti ya, ada ya. Di paragraf selanjutnya. Mungkin di selanjutnya ya. Oke. Berarti karena ada persiapan itu. Persiapan. Oh iya. Apakah nantilah orang akan sampai ke situ. Chapter 9 mungkin atau chapter 8. Chapter 9. Oke. Thank you, Li. Halo, Li. Ya, silakan Li. Iya, jadi kalau kita baca cerita Lot gitu yang tinggal di Sodom dan Gomora, yang kita lihat kejahatannya, Tuhan suruh keluar, terus Lot kayak linger kayak lama-lama, baca cerita itu kayak gemesin kayak, men, kenapa nih Lot lama-lama, so tahu dia punya tempat. Begitu, orang nggak sadar, orang lagi memerankan peran Lot ya. Dan iya betul. Dan kita lebih cenderung ke laki-laki karena apa? Biasanya kan laki-laki yang make decision. Sudah jelas kenapa istri Lot jadi tiang garam, karena Lot lama-lama. Bisa saja istri, anak-anak atau siapa bisa jadi tiang garam quote unquote ya, istilahnya nggak selamat gara-gara suami atau pria
lama-lama untuk mau mengambil keputusan, karena memang kan kalau di rumah tangga ya pria kan, apa suami yang decide di mana mau pergi, kapan pergi. Biasanya anak-anak sama istri ikut. Itu cerita Alkitab di mana-mana begitu. Abraham pergi, istri ikut. Jadi kita sebagai istri saya hanya bisa mendoakan suami atau saudara-saudara, teman-teman untuk bisa consider lagi ini pelajaran country living, karena kita sudah tahu country living in the past. Sekarang Tuhan menggerakkan hati kita lagi untuk country living, karena jangan orang gimana ya, untuk lambat-lambat, do something gitu loh. Ini iman kita juga lagi diuji dengan country living. Jangan orang mengambil keputusan, oh kalau saya sudah banyak duit lah, kalau ini sudah begini. Kita punya keputusan berdasarkan circumstances atau situasi. Itu bukan faith, itu walk by sight kita. Tapi kalau kita walk by faith, kalau Tuhan suruh pergi seperti Abraham lah, suami-suami seperti Abraham keluar, dan Tuhan yang akan pimpin kita punya jalan. Tapi biar bagaimanapun kan ada plan, istilahnya ada rencana, bagaimana. Misalnya kayak orang misalnya dari kota besar, big city di California misalnya. Pindah kalau Lot kan, dia bilang, tolong selamatkan kita, walaupun maksudnya belum sampai di mountain. Jadi dia bilang pergi ke Soar kan, ada satu tempat. Jadi ke Soar lah istilahnya gitu. Maksudnya dari kota besar pergi ke yang lebih kecil. Nah dari situ Tuhan akan at least ada sesuatu yang diambil untuk keluar dari kota besar gitu. Jadi kalau kita gemes sama Lot, sebenarnya harusnya kita gemes sama diri kita sendiri. Kenapa kok kita punya iman itu sangat kecil sekali? Kenapa kita nggak benar-benar bergantung sama Tuhan? Justru dengan kita punya ketidakadaan apa-apa, kalau kita berjalan dengan iman yang benar-benar menurut, disitulah kita punya iman malah diperkuat kan. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang buka jalan. Tapi kalau semua materi sudah ada, semua disiapkan, saya punya iman mau di-exercise bagaimana? Masuk di akal kok saya punya ratusan juta, saya punya miliaran, saya punya ini. Jadi kita kasih kredit ke saya punya uang, saya punya pekerjaan. But if you don't have anything, terus Tuhan kasih, nah disitulah kita punya iman akan lebih kuat. Oke, thank you, Li. Iya, thank you. Betul ya. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Ya, silakan Kak. Iya, jadi memang tadi kita ketawa, tapi kita pikir ini serius stuff, ini memang betul. Tadi kita waktu Joy bilang kita sempat dengan ketawa, tapi setelah itu kita pikir ini memang sesuatu yang bahasa Inggrisnya apa? This is a serious stuff, man. Gitu kan. Ini adalah sesuatu yang sangat serius, yang yang harus segera untuk dieksekusi, harus dieksekusi dia punya actionnya dalam arti sudah harus dibikin list down atau apa, pokoknya we got to do something about it, kan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi mungkin itu saja yang kita perlu tambahkan buat kita orang semua, bahwa ini harus sudah, karena ini sampai di sini aja dapat jadi puji Tuhan, jadi mengingatkan kembali dan jadi membakar kembali itu itu keinginan yang dulu atau beberapa waktu lalu sempat menggebu-gebu juga. Itu kita ingat waktu masih di Jakarta, waktu masih dengan kesibukan sana, rindu sekali untuk ke Manado, untuk kemudian ke country, karena kita idam-idamkan atau pikir itu di country banyak waktu untuk mempelajari firman Tuhan di tempat yang tenang gitu ya, yang tenang, membaca Nubuat, baca Alkitab sambil juga sambil bekerja, bisa dengarkan juga audio gitu.
Jadi ini adalah satu yang serius yang sudah harus dipertimbangkan dengan cepat untuk dieksekusi gitu. Walaupun arti eksekusi bukan untuk langsung segera beli, tapi sudah harus ada dia punya perencanaan gitu. Itu mungkin poin yang kita mau tambahkan. Thank you. Iya, thank you Kak Roy. Oke. Kita lanjut ya, sudah mau habis sedikit lagi. Kak Acil boleh baca Kak? Yang Hear the Voice. Dengarkan suara Tuhan. Oke, kalau belum, Bu Tina bisa Bu? Ya, Ya, silakan ya. dengarlah suara Tuhan melalui Rasul Paulus. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Tuhanlah yang melakukannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lot menginjak keluar dengan berat hati dan langkah yang terlambat. Dia sudah begitu lama bergaul dengan para pekerja-pekerja kejahatan, sehingga dia tidak bisa melihat bahaya yang ada sampai istrinya menjadi tiang garam selama-lamanya. Waduh. Tina mau kasih komentar Bu, silakan. Ya, di sini dibilang bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita sendiri masing-masing dengan takut dan gentar. Tapi di dalam diri kita yang mengerjakan itu adalah Tuhan, bukan kita, karena kita nggak akan sanggup mengerjakan itu. Dan di sini dikasih contoh kenapa istri Lot menjadi tiang garam, karena Lot berlambat-lambat. Di saat ada panggilan untuk keluar, dia tidak langsung lari keluar, tapi dia berlambat-lambat. Kenapa berlambat-lambat? Karena dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang nggak baik dengan kejahatan itu. Jadi dia sudah terbiasa, dia tidak sensitif lagi. Sehingga itu membuat dia berlambat-lambat dan dia akhirnya istrinya pun berat dengan apa yang ditinggalkan. Makanya ini peringatan buat kita. Kalau kita sudah diingatkan satu kali, bila kita Iya, terima kasih Bu Tina untuk komentarnya. Halo? Oke. Bisa dengar suara saya, saudara-saudara? Bisa, Li. Oke. Ya, thank you. Jadi itu ya. Jadi ketika kita belajar righteousness by faith, ayat ini yang selalu keluar kan, ini Filipi. Ini yang work on your own salvation with fear and trembling, forget. Karena Tuhan yang akan melakukannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya kan. Kadang-kadang, Tuhan yang akan buat. Bagaimana caranya ya? Ternyata salah satu praktiknya ayat ini adalah apa? Country living kan. Kalau kita pikir harus kerjakan keselamatan dengan tak gentar, terus ini kan country living ini pekerjaan keselamatan kan, kita harus kerjakan itu. Dan di ayat selanjutnya bilang Tuhan yang akan mau kasih itu katanya. Mau suka untuk country living, Tuhan yang akan kasih. Dan yang mau kasih itu tempat, Tuhan yang akan kasih. Jadi ini semuanya bagaimana kita bergantung kepada Tuhan ya. Karena Tuhan yang mau kasih, mau suka pergi, Tuhan yang kasih. Kalau dengan kemauan kita, misalnya kita banyak uang, tetapi itu bukan Tuhan yang bikin di dalam kita, terus kita beli suatu tempat di mana dengan uang kita, karena memang kemauan kita bukan Tuhan yang kasih. Waduh, mungkin akan lain ceritanya, kita akan menghadapi kesulitan di sana, akhirnya nggak tenang hidup di country, akhirnya balik lagi ke kota, karena dari kita semuanya, kita nggak berharap sama Tuhan. Kalau Tuhan yang kasih untuk kita mau pergi, Tuhan yang kasih tempatnya, wah kita akan lihat kebaikan Tuhan sangat besar di kita. Makanya kehidupan di country akan menjadi suatu kehidupan yang menyenangkan, bukan suatu beban. Itulah, makanya kita harus selalu doakan ini. Tuhan, biarlah Engkau yang mau membuat saya mau untuk pergi. Dan biarlah Engkau yang sediakan.
bukan berarti kita diam-diam ya, terus langsung dikasih, tetapi sesuai dengan cara Tuhan, kita minta sama Tuhan. Karena mintalah maka akan dikasih kan. Jadi, itu dia. Bagus sekali ini. Oke, mungkin ada tambahan sebelum kita baca kutipan terakhir. Oke. Mungkin Joy boleh baca kutipan ini. Ini surat hadis. Boleh, Li. Oke, silakan. Waktunya kota-kota akan menjadi sasaran penghakiman Tuhan ya. Waktunya sudah dekat ketika kota-kota besar akan menjadi sasaran penghakiman Tuhan. Dalam beberapa saat, kota-kota ini akan sangat terguncang. Tidak peduli seberapa besar atau seberapa kuat bangunan mereka, tidak peduli berapa banyak perlindungan terhadap kebakaran yang mungkin telah disediakan, sekiranya Tuhan menyentuh bangunan-bangunan ini, dan dalam berapa menit atau berapa jam, mereka akan runtuh. Kasih habis, Li? Ya. Kota-kota fasik di dunia ini akan tersapu oleh sapu kehancuran. Dalam malapetaka yang sekarang menimpa bangunan-bangunan besar dan kota-kota besar, Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang akan menimpa seluruh bumi. Waduh. Oke. Silakan nih komentarnya. Iya, jadi Tuhan kasih ya kenapa kita harus di country. Kan udah ada alasan-alasan tadi untuk menyelamatkan keluarga. Dan ini sekarang lagi Tuhan kasih alasan bahwa kota-kota besar akan dihancurkan gitu. Seperti Sodom dan Gomora kan, pekabarannya Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Jadi kalau kita lihat cerita Lot, malaikat kan turun datang tarik tangan mereka kasih amaran. Sekarang kalau orang lihat bukan malaikat turun secara fisik tarik tangan Lot dan keluarganya, tapi malaikat turun dengan pekabarannya untuk kasih tahu, di tempat di mana kalian tinggal ini, di kota ini akan dihancurkan dengan malapetaka gitu. Jadi sekarang waktunya untuk keluar. Apakah kalian mau keluar waktu lagi dihancurkan atau dikeluarkan masih dalam keadaan aman gitu ya. Jadi ini warning untuk kita semua bahwa inilah saatnya. This is the time. Waktu kita lagi baca ini, kita betul berdoa sama Tuhan, ambil langkah. Jangan seperti Sodom Lot udah dikasih warning tetap berfoya-foya, delay, akhirnya ada keluarganya yang binasa, istrinya yang binasa. Jadi waktunya ya sudah banyak sekali alasan yang Tuhan berikan untuk kita bahwa di kota itu sudah tidak aman untuk kita hidup baik. Kita punya kesehatan lah, kita punya masalah keselamatan lah, sekarang kota mau dihancurkan lah, mau berapa ratus alasan yang harus dikasih untuk kita keluar. Enggak harus begitu gitu loh. Jadi ya itulah kita punya pergumulan untuk benar-benar percaya kepada Tuhan bahwa kalau Dia perintahkan, yakin dan percaya Dia akan menolong kita asal kita mau menurut. Oke, thank you. Iya, thank you. Betul ya. Waduh. Jadi ini alasan-alasan yang sudah dibilang tadi. Jadi kenapa harus tinggalkan kota? Karena dia akan diguncangkan. Ini langsung teringat di 9/11 ketika bangunan-bangunan besar yang katanya paling aman, dibilang situ tidak ada yang paling aman. Kalau Tuhan sentuh itu akan runtuh dalam beberapa menit atau beberapa jam, itu akan runtuh. Dia bilang tidak peduli berapa besar atau berapa kuat bangunan itu. Sekarang kan kalau ada bangunan-bangunan yang dibangun, semuanya rata-rata bangunan-bangunan yang tahan gempa, tahan kebakaran,
sudah dirancang semuanya, ada smoke detector, jadi nggak ada asap aja langsung keluar air, jadi nggak mungkin untuk terjadi kebakaran. Atau kalau ada gempa bumi nggak mungkin mau roboh. Tapi Tuhan sudah bilang di sini, seberapa besar manusia mau bikin itu bangunan supaya kuat, tetap akan roboh oleh kehancuran. Jadi ini tanda-tandanya apa yang akan menimpa seluruh dunia. Jadi mungkin giliran ya kota ini, aduh. Jadi selagi masih aman seperti tadi bilang, harus tinggalkan kota ya. Makanya ini sudah ada beberapa alasan tadi. Alasan keluarga, anak-anak, dan istri. Karena kehidupan di kota sangat jahat, tidak sehat, rumah-rumah yang padat, gelap, udara yang kotor, air yang tercemar, ada kekerasan, ada perampokan di kota. Itu sudah bilang, oh mesti keluar untuk selamatkan anak-anak. Sekarang nanti akan terjadi bencana-bencana di kota-kota, dan kayaknya kita sudah lihat semuanya ya, itu semua sudah terjadi. Dan biarlah kita semakin giat untuk berdoa kepada Tuhan untuk meminta jalan apa yang akan bilang ke Tuhan bahwa ini apa kehendak Tuhan, dan kita mau untuk apa tinggalkan kota, dan biarlah Tuhan apa akan buka jalan. Sedangkan Lot aja yang ragu-ragu Tuhan tarik umat Tuhan, aduh, apalagi kalau kita yang mau sungguh-sungguh untuk tinggalkan, Tuhan pasti tolong. Dan ini selalu akan menjadi doa kita setiap hari, karena ini adalah perintah Tuhan. Biarlah kita semua bisa memperoleh hal ini hanya dengan pertolongan Tuhan. Nanti kita akan belajar di chapter-chapter berikut ya, tentang apa yang akan terjadi nanti, kenapa kita harus tinggalkan kota. Oke, sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan dari teman-teman dan saudara-saudara, silakan. Iya, Li. Iya, silakan Kak. Ya, ini masih amaran ya, keluar dari kota. Out of the city. Dibilang 3 kali, bahkan 4 kali. Kalau mau dibilang 1 kali, 2 kali, masih memang sudah 4 kali. Dan ini karena ada ini corona, mungkin sudah ada yang baca, Europe ya, ditutup. Ada 1 kota atau ada beberapa daerah yang ditutup, tidak boleh keluar. Nah, luar biasa ya, sekarang ini kita suruh keluar karena pintu masih terbuka untuk keluar. Bagaimana kalau memang sudah ditutup? Oke, jadi itu ya. Kalau yang baca kehancuran Yerusalem sudah ditutup, sudah dikepung, mau kemana lagi? Puji Tuhan, ini kita masih diamarkan keluar. Masih ada kesempatan, masih ada jalan untuk keluar. Itu dia, benar ini semua nubuatan nyata, dipenuhi, terpenuhi. Tadinya saya berpikir, mana mungkin itu, masih ada jalan, masih bisa. Tapi kalau pintu atau batas, setiap state di sini kan ada perbatasan. Kalau itu sudah dijaga, sudah ditutup, you cannot go anywhere. Tinggal di dalam. Artinya ikut semua policy yang ada di dalam. Dan tidak bisa jual beli, mau makan dari mana. Di Amerika di sini, semua sudah jalan, pokoknya tidak ada tanah untuk bisa bertanam. Cuma bisa bunga 1, 2, 3. Jadi kalau mau pikir untuk ini untuk kebutuhan fisik ya, kan di situ kan keluar karena supaya bisa ada persediaan makanan. Kalau tidak ada yang bisa ditanam di sini mau makan apa? Jadi cuma ada toko-toko yang supply. Kita cuma ketergantungan kita di kota ya uang dan bisa membeli. Selebihnya memang kita sudah terkepung. Ini benar-benar ini pribadi, saya langsung betul sekali. Sekali ini perbatasan ditutup,
udah nggak ada waktu untuk keluar, bukan waktu lagi, memang tidak bisa keluar dari kota. Makasih, Li. Makasih Kak. Waduh, kalau di waktu Yerusalem dulu, mereka nggak bisa keluar karena ada orang Roma yang mengepung. Sekarang kalau di kota-kota ada apa? Virus atau penyakit yang ada sehingga ditutup semua jalan keluar. Aduh, jadinya nggak bisa keluar kan. Aduh, terima kasih Kak untuk tambahannya. Dan masing-masing kita punya waktu masing-masing ya untuk batasnya di mana. Mungkin saya dan saudara beda-beda. Tetapi peringatan itu harus bukan sudah mau tutup pintu baru kita bergegas-gegas, tapi sebelum masih jauh kita harus apa? Keluar. Jadi masih ingat waktu penduduk Yerusalem yang sudah keluar sebelumnya karena sudah diperingatkan, mereka aman dan tidak satu pun yang apa? Yang binasa ketika mereka keluar, mereka sudah di gunung-gunung. Tidak ada yang binasa, tetapi yang tetap tinggal di Yerusalem, mereka mati kelaparan, hidup susah di saat itu. Aduh, ini jadi peringatan untuk kita. Karena apa? Semua akan apa? Terulang lagi kan? Tidak ada hal yang baru di bawah matahari. Oke, thank you Kak Gladys. Mungkin ada lagi sebelum kita tutup? Li, mungkin terakhir pas tadi Kak Edis ada bilang itu, kita jadi ingat mengenai martial law di sini. Maksudnya dia bernama martial law. Jadi ada satu kali kelak yang mana tuh di setiap perbatasan kota-kota karena ada bencana-bencana alam, mereka akan tutup. Seperti di Europe ya yang tadi Kak Edis bilang, nggak boleh ada yang keluar kota, nggak boleh ada yang masuk. Nah, kalau kita udah terperangkap dengan situasi itu, wah, itu namanya good luck. Istilahnya udah susah untuk mau keluar lagi, untuk mau pergi di country, atau mau bikin rencana ini, rencana itu. Dan itu akan terjadi di kota-kota besar. Nah, itulah sebabnya ini pelajaran ini adalah pekabaran Tuhan yang mercy Tuhan ya, yang masih dia tetap ulurkan kepada kita untuk diingatkan, karena mungkin kita sudah termina bobok lah dengan macam-macam alasan atau apa. Jadi sekarang diingatkan lagi bahwa udah karena ini masih waktu aman, kita pikir ya masih aman-aman kok, it's okay. Jangan sampai tunggu seperti di Yerusalem begitu, terus kita mau dengan terdesak, dengan terburu-buru, mau lari kewalahan, kalang kabut, nggak tahu istri di mana, anak di mana, atau bagaimana. Jadi sekaranglah waktunya dengan kita belajar ini, jadi dorongan untuk kita semua ya, untuk memang benar-benar take it serious, apa yang Tuhan amarkan, karena kalau kita nggak ikut, nah itulah dia punya akibat, nanti kita akan rasakan sendiri. Tapi bukan itu ya, kita punya motivasi menurut Tuhan, tapi kita punya motivasi, kita mencintai Tuhan, karena Tuhan sudah sangat mencintai kita dengan amaran-amaran ini. Buat saya ini bukan satu hal yang menakut-nakutkan, tapi ini perintah, karena dia cinta untuk kita tidak binasa gitu. Oke, thank you. Iya, thank you. Jadi setan kan tahu bahwa kalau di kota kita pasti binasa kan, jadi dia gunakan segala cara sampai waktunya memang kita nggak bisa keluar lagi dari kota karena sudah apa? Memang nggak bisa lagi ya. Itu kayak sudah ditutup pintu untuk kita nggak bisa kemana-mana lagi. Harus stay di kota. Aduh, karena berbagai macam hal tadi yang sudah dibilang. Aduh, kayaknya kita harus banyak berserah, minta ke Tuhan supaya segera ditunjukkan untuk tempat menteri. Oke, mungkin ada yang lain lagi yang mau tambahkan sebelum kita tutup? Halo Mas Lali. Iya, silakan Bu Tina. Nah, kalau tadi bicara soal kota ya, karena saya sudah lama enggak di kota, jadi enggak terlalu ingat dengan namanya kota. Tapi kalau di kebun, memang benar kalau kita menanam apa aja yang kita perlukan ada. Tapi ada juga tulisan Nyonya Awet yang mengatakan bahwa apa yang kita sediakan, makanan yang kita sediakan pun akan diambil orang, ya kan?
Dan tetapi tidak menutup kemungkinan kita latihan dulu bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena kalau kita nggak latihan dulu, kita masih ada di dalam kota, kapan kita latihannya? Makanya pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita harus cepat keluar dari kota. Dan kalau kita di kebun, jangan berharap bahwa kita akan memiliki semuanya dan menikmati semuanya. Karena suatu saat nanti akan ada masanya. Makanan yang kita sediakan pun akan diambil orang. Dan kita akan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Jadi latihan di kebun itu luar biasa. Saya sudah ngalami itu. Dan penyerahan 100% sama Tuhan itu terjadi sama diri kita kalau kita ada di kebun. Karena apa? Kita hanya nabur bibit, ya kan? Dan bukan kita yang kasih tumbuh. Saya bukan seorang petani, tapi saya belajar untuk jadi seorang petani. Walaupun saya tidak tahu bagaimana cara menanam jagung, saya belajar untuk menanam jagung. Walaupun awalnya jaraknya hanya 1 jengkal. Tetapi bertumbuh juga. Setelah saya belajar, saya bisa menanam. Dan kita bisa melihat hasil daripada apa yang kita tanam. Dan itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Kita hanya melakukan kita punya pekerjaan. Tapi Tuhan yang kasih tumbuh dan kasih buahnya untuk kita. Tetapi ingat, Tuhan meminta lebih dalam lagi untuk kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Memang saat ini ujian kita selalu ada. Tiap orang selalu ada ujian. Tetapi sepanjang kehidupan kita akan selalu diuji. Dan Tuhan ingin kita sempurna, kan? Makanya biarlah kita yang masih di dalam kota, kita tetap lari ke perkampungan atau ya jauh dari kota lah. Supaya kita tidak dikena malapetaka yang sudah kita baca tadi. Dan percaya bahwa apapun yang Tuhan inginkan, kalau kita mau, Tuhan bisa tolong kita. Tergantung dari kita mau apa enggak gitu. Jadi saya pribadi sekarang posisi saya ada di kota. Tapi bulan depan saya akan kembali lagi ke hutan. Dan puji Tuhan, saya dapat kabar ada satu tempat yang ya jauh dari kota dan saya akan tinggal dengan seorang yang sangat tua dan saya akan berkebun kembali. Dan puji Tuhan, saya bisa mendapatkan sesuatu yang saya impikan. Ya, segala sesuatu ada waktunya dan kalian yang belum country living, semua kalau ikut dengan Tuhan punya rencana itu indah jadinya. Walaupun di dalam country living pun kita ada ujian, kalau kita tetap bergantung sama Tuhan, kita nggak akan pernah hilang. Seperti yang saya bilang tadi, di kampung di tempat tinggal saya, walaupun itu kampung, sangat jauh dari kota, tapi apa yang ada di kota tuh ada di sana juga. Tempat saya terkenal narkobanya. Itu kampung loh. Kelas kakap semua di situ. Orang jual narkoba. Dan judi luar biasa. Adu ayam. Karena saya lihat sendiri, jadi saya tahu. Walaupun di tengah hutan, malah tempat mereka itu kayak gitu. Makanya nggak heran, waktu itu pernah terjadi gempa di Tarakan, tempat kami pun kena. Itu tanaman mereka tenggelam semua sama tanah. Karena apa? Sebelum kejadian gempa bumi, mereka mengadakan pesta yang luar biasa. Pesta yang ada di kota, ada di tengah hutan. Mereka buat. Ya. Dan Tuhan mengutuk mereka. Dan itu saya lihat sendiri hasilnya gitu. Tetapi Tuhan masih melindungi kita, umat-umat Tuhan. Dari jarak 300 meter, tempat saya aman. Yang lain, semuanya runtuh tanahnya. Dan percaya bahwa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, bukan kita. Kita hanya bisa menanam dan melakukan apa yang kita bisa lakukan. Di dalam segala hal, kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Tina, betul sekali ya. Jadi mungkin sekarang kita berdoa untuk ke country, tapi setelah di country bukan berarti nggak ada masalah lagi ya. Semua ada, pasti ada masalah yang kalau sudah di country, perjuangan kita lain lagi. Sekarang lagi perjuangan cari tempat. Setelah dapat tempat, ada lagi perjuangan yang akan dihadapi. Tetapi itulah poin-poin yang langkah-langkah yang harus kita ambil. Dan itu adalah pembentukan karakter kita masing-masing. Terima kasih ya. Oke. Kalau sudah tidak ada tambahan, kita akan berdoa. Tapi mungkin ada yang mau